Eka, General Manager Tunas Karya. Hari ini kita mau bicara tentang leadership. Apa sih leadership? Apa tuh Pak leadership? Arti leadership itu sebenarnya ya, itu dari bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita sering dengar leadership itu keren-kerennya aja itu sebenarnya. Padahal sebenarnya bahasa Inggrisnya kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinan itu kita bicara tentang sifat dari seseorang gitu. Tapi sebenarnya apa kata kuncinya gitu ya? Kepemimpinan itu sebenarnya sederhana. Jadi kepemimpinan itu kalau di teorinya itu ya, kalau teorinya Hambrick di upper echelon itu mengatakan bahwa kepemimpinan itu ada siapa saja yang mampu memberikan pengaruh atau mempengaruhi orang lain, memberdayakan orang lain, tapi dia punya tujuan gitu. Nah, jadi kata kuncinya itu sebenarnya tuh kepemimpinan atau leadership itu adalah influence others, gitu. Influence sosial. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain. Betul, mempengaruhi orang lain. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang bingung gitu loh. Ada leadership, ada leader, ada manager. Orang kan tuh bingung, bahkan ada lagi bos katanya gitu. Oh, Ya, itu beda Pak? Jadi sebenarnya itu berbeda. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa leader itu sebenarnya siapa saja. Contoh sederhananya ini ya, ini sobat-sobat CDD yang nonton saat ini ya, ketika mereka di rumah ya, laki-laki, dia sebenarnya sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Dia tidak harus memimpin suatu organisasi kan, beda dengan manajer. Manajer itu dia harus memimpin suatu departemen, memimpin ada jabatan struktural, itu manajer, contoh manajer produksi. Tapi kalau leader, siapa saja sepanjang dia bisa mempengaruhi orang lain. Begitu Mbak Jade. Oh, jadi kalau dia bisa mempengaruhi orang lain, berarti dia sudah kategori leader dong? Ya, paling tidak tiketnya dia udah pegang. Sekarang dia mempengaruhinya itu untuk apa? Nah, kalau kita bicara dalam satu organisasi, tentunya leader ini dia mempengaruhi orang lain, dia mengcoaching orang lain untuk mencapai satu tujuan. Tujuan organisasinya apa? Pasti untuk kebaikan. Ya kan, apakah itu meningkatkan profit perusahaan atau meningkatkan produktivitas, itu tergantung kebutuhannya. Beda dengan manajer, dia secara hierarki, secara struktural, dia mempengaruhi anak buahnya. Mempengaruhi dalam arti dia hanya fokus ke anak buahnya saja. Sementara leader itu dia bisa mempengaruhi atau mengkondisikan siapa saja stakeholder yang ada untuk mencapai tujuan, tentunya tujuannya yang baik dong ya Mbak Ade. Gitu. Maunya tujuannya yang baik ya, ya Pak ya. Harusnya begitu. Oke gitu. Pak, kalau anak zaman milenial sekarang itu perlu nggak sih Pak belajar, atau tanpa belajar mereka bisa udah jadi leader? Nah, ini masalahnya anak milenial ini ya, kita flashback sedikit. Ini karakter mereka ini, sifat-sifat mereka ini agak rada-rada gimana ya, unik gitu ya. Kalau zaman generasi XY, mungkin kayak saya ini generasi Y gitu ya, masih ikut orang tua gitu. Tapi kalau milenialnya ada sedikit sifat berontak gitu. Jadi sifat berontak, ya? egois, nggak peduli, social awareness-nya kurang. Maaf ini maksudnya saya tidak menjudge ya, tapi pada umumnya begitu. Gitu. Nah, sehingga apakah perlu leadership itu dipelajari? Sebenarnya perlu dipelajari karena apa? Generasi seperti saya juga harus punya jiwa muda untuk bisa memimpin generasi milenial. Begitu juga sebaliknya, anak-anak milenial ini juga harus punya sifat kepemimpinan, itu bisa dipelajari gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kepemimpinan itu kata kuncinya tadi yang saya katakan sederhana ya. Jadi dia harus punya kemampuan ketika dia mempengaruhi orang lain, otomatis dia kan harus punya komunikasi yang baik dong. Bagaimana dia bisa mempengaruhi, ayo kita serbu gitu. Tapi dia tidak punya satu kemampuan yang komunikasi yang bagus. Bagaimana dia mengajak orang lain. Nah, anak-anak milenial sekarang punya sifat yang unik. Mereka itu sebenarnya punya terobosan, punya kreativitas yang tinggi. Ya, apalagi mereka seorang pemimpin. Nah, jadi begitu, bisa dipelajari. Sekarang gampang ya Mbak Ade ya, kita mempelajari apa saja tuh dengan mudah kita dapatin. Iya, gitu benar-benar. Tapi ingat bahwa leadership milenial itu ada penelitian juga gitu ya. Jadi banyak juga ya anak-anak muda itu juga banyak yang sukses. Bahkan mungkin lebih lincah dari generasi saya atau generasi mungkin kakek saya atau orang tua saya gitu. Tapi pada prinsipnya sama kata kuncinya, tetapi mereka punya tujuan yang berbeda. Kayak gitu mungkin. Tuh sahabat-sahabat, sebenarnya Anda semua itu adalah bisa menjadi leader asalkan mau belajar. Nah,
gitu kan Pak? Ya, Berarti. betul. Nah, kalau kita gimana cara nanamin dengan milenial ini kan, nah tadi Bapak bilang kan egois, emosionalan gitu loh. Mereka gimana cara menanamkan ke mereka ini, atau misalnya Bapak nih punya karyawan yang anak milenial, egonya tinggi, pemberontak, itu gimana sih Bapak bisa menanamkan mereka, kamu tuh bisa lo jadi leader gitu, Ya. gimana Pak? Jadi saya mungkin mengangkat sebuah cerita gitu ya. Jadi apa namanya, bahwa each everyone can be a leader. Jadi siapa saja sebenarnya bisa menjadi leader. Mau dia tua, mau muda gitu itu bisa gitu ya. Bahwa sebenarnya itu hanya tergantung suatu kesempatan. Jadi ada satu cerita itu bahwa ada anak ini, dia pekerja bawahan, tukang kebun. Jadi kerja di suatu perusahaan, dia haus sekali gitu kan. Dia haus, dia mau minum. Nah, di situ ada water dispenser, dia mau ambil minum itu. Lalu dia kerja tukang kebun gitu ya, mungkin pekerja rendahan gitu ya. Dia mau minum, terus dilarang sama seorang supervisor. Tunggu dulu, jangan minum itu air. Itu minuman adalah untuk level supervisor ke atas. Coba kita bayangkan sobat-sobat sedidi ya Mbak Ade ya, kita digituin, kita sedih, kita haus sekali tapi kita nggak bisa minum. Kenapa? Ternyata water dispenser itu untuk supervisor. Tapi apa yang terjadi? Itu menjadi cambuk buat si tukang kebun ini. Oke, ternyata saya harus punya pendidikan yang tinggi supaya bisa menjadi seperti mereka dan saya bisa minum water dispenser. Pada akhirnya singkat cerita dia belajar sekolah dan pada akhirnya dia tetap bekerja di perusahaan itu dan dia disenangin oleh pemilik perusahaan. Sehingga pada akhirnya karirnya melejit. Dia udah sekolah, dia ambil S1, terus dia 2 S2, akhirnya kan dipromosin terus. Dan pada akhirnya singkat cerita dia lebih tinggi posisi dari supervisor yang tadi. Dan ternyata si supervisor ini sampailah suatu cerita dia ingin mengajukan cuti karena supervisor ini atasannya yang tadi tukang kebun sudah dipromosi karena dipercaya dan segala macam. Akhirnya jadilah atasannya supervisor ini. Jadi dia seorang leader. Tadi kita cerita awal di tukang kebun, dia menjadi seorang pemimpin. Tanpa sadar ada kesempatan ya. Nanti kita coba tarik benang merahnya apa. Akhirnya supervisor ini mengajukan cuti, tapi dia sampaikan begini, Pak, mohon maaf saya tahu kita punya cerita lama katanya gitu ya. Dulu saya tidak memberikan Anda air minum dispenser karena saya katakan ini adalah dari minuman khusus untuk supervisor. Saya tahu mungkin Anda dendam sama saya, katanya ke tukang kebun itu. Dia yang ingat ya Pak? Malah dia ingat, padahal si tukang kebun. Akhirnya si mantan tukang kebun ini bilang apa? Dia bilang gini, tenang saudaraku, saya tidak dendam. Justru saya harus berterima kasih kepada kamu karena kamu pada saat itu menyampaikan saya tidak boleh minum itu dan saya harus meningkatkan nilai saya dengan saya sekolah dan kerja yang tekun. Akhirnya saya sekarang menjadi seperti ini. Itu gara-gara kamu katanya. Artinya kita kembali ke cerita tadi, leader apa yang harus kita miliki? Yang pertama itu harus kita disiplin. Coba bayangkan, kita harus disiplin ya. Artinya disiplin dalam hal apapun, pekerjaan, waktu ya. Dan juga kita harus punya harus selalu punya komunikasi yang baik. Kalau mungkin kita ya sebagian kalau digitukan mungkin kita dendam, awas kamu ya kalau saya jadi atasan kamu nih saya akan balas dendam. Ya, benar, tapi dia tidak. Ya dia bijak sekali. Jadi salah satu juga yang kita butuhkan, kita harus bijaksana dalam hal apapun gitu. Itu mungkin generasi milenial saya pikir berat ya. Mungkin tidak hanya sobat-sobat CDD yang generasi milenial, tapi kita ya, saya mungkin Mbak Ade juga merasa sulit gitu ya. Tapi mungkin itu yang perlu kita disiplin, kita tekun, punya komunikasi dan menjaga hubungan baik gitu. Karena apa yang kita siram saat ini ya kan itu juga yang akan kita tuai nantinya. Nah, tinggal waktunya kapan. Begitu kira-kira Mbak Ade. Berarti untuk menjadi leader itu sobat jangan takut dengan remehan orang berarti ya Pak. Jangan kalau takut. Kita maju gitu ya. Kalau kita mau maju, sebenarnya secara prinsip kita kan tidak terbuka untuk dikritik orang gitu ya. Itu kan udah basic kita lah, sifat dasar lah kita marah. Tapi ternyata cerita tadi tukang kebun dia direndahkan, tidak. Karena pilihan cuma dua, either dia menerima nasibnya jadi tukang kebun forever selamanya, atau dia menambah nilai dirinya, ya kan? Padahal kan sebenarnya pada saat itu saya yakin lah kita semua juga kondisi seperti ini pasti marah dong. Sialan ya, awas kamu nanti ya, mentang-mentang supervisor tunggu kalau mainnya. Pasti saya dengernya aja tadi emosi, masa minum aja gitu ya. Hanya just a water gitu ya. Jadi ibaratnya itu bukan Pak. juga punya dia, tapi ada perbedaan gitu lah. Nah seperti itu.
Gitu. Jadi menurut Bapak berarti susah ya untuk kita menanamkan sebenarnya leader itu, susah nggak sih gitu loh? Oke. Jadi susah gampang itu tergantung niatnya kita. Kalau kita tuh menjadi leader itu seperti saya sampaikan di awal tadi, tidak harus menjadi pemimpin, tidak harus menjabati jabatan manajer di perusahaan. Kita tuh yang namanya pemimpin atau leader di mana saja. Sobat-sobat CDD ada unit aktivitas. Ambillah sebagian sebagai leader di situ. Leader dari apa? Ketua unit aktivitas misalnya. Apa di sini ya, sobat-sobat CDD mungkin ada yang ikut namanya Batam Indo Music Community misalnya gitu kan. Jadilah ketuanya, atau mungkin kegiatan lainnya kita bisa ambil ambil bagian gitu ya sebagai ketuanya, ataupun kalaupun tidak ketua, ambillah kita berorganisasi. Karena kita anak-anak muda ya, seperti sobat-sobat CDD ini generasi milenial kan, berorganisasilah karena itu membangun karakter kita ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, berikanlah suatu yang luar biasa. Tapi kalau misalnya mau ya saya gini-gini aja, saya biasa-biasa aja, ya sudah, ya jadilah orang yang biasa gitu. Tinggal kita pilih, it's a matter of choice, susah atau gampang kembali ke diri kita. Kembali ke diri Ya kita. gitu Mbak Ade. Berarti kalau Anda mau jadi leader, nggak boleh mager dong ya Pak? Mager, gabut itu sebenarnya sih gimana ya, apalagi mungkin nggak anak-anak milenial juga Mbak Ade ya, kita juga ada masanya juga kita mager gitu ya, tapi magernya harus terkendali gitu. Oh, harus dikendalikan sobat-sobat. Dan kita nggak munafik juga, wah saya rajin terus, enggak juga, saya yakin lah Jangan kita keenakan ya Iya. magernya. Ini magernya forever, magernya kayak hibernasi gitu loh ya, magernya apa namanya, terus menerus gitu, kabut lah apa segala macam. It's okay, nggak masalah, tapi harus ada waktu kita, kapan kita harus maju, kapan kita harus berubah. Oh. Jangan the whole day kita mager gitu kan. Gimana sobat-sobat CDD yang mungkin kerja di pabrik, kerja dari dormitory ke pabrik, balik lagi kan capek. Ingat, ada waktu untuk kita, me time-nya ambillah, tapi jangan bablas. Nah gitu, harus terkendali gitu Mbak Ade. Nah, tuh teman-teman, kalau mager jangan kebablasan. Ya. Kalau gabut cari kegiatan yang Betul. manfaatnya bagus, yang positif, supaya apa? Pengembangan diri kita tetap ada. Oke Pak, saya tertarik dengan yang tadi, leader dan bos tadi. Sering dengar, apa sih bedanya Pak, leader dan bos ini? Ya, jadi sebenarnya itu kalau leader ya, kita tuh leader ini dia punya suatu kebiasaan. Kalau kita ambil suatu konteks organisasi atau perusahaan gitu ya, dia akan ada proses leading. Jadi misalnya dia meminta mengerjakan sesuatu, dia kan mempengaruhi dulu deh, oke kita harus berubah, kamu harus melakukan ini itu segala macam. Ketika misalnya stafnya menanyakan bagaimana sih caranya, itu kamu pandailah bikin kayak gitu, nggak perlu saya ajarin gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri juga nggak tahu. Itu tipikal bos tuh. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau leader dia akan mengajarin, ada proses coaching. Dia tidak akan membiarkan stafnya itu sendirian. Gitu. Nah, kalau leader biasanya tuh dia tidak tampil di depan gitu. Nah, ya, tidak tampil di depan gitu. Dia selalu akan membayangin, oke, kamu harus maju. Kalau bos enggak, dia hanya untuk kepentingan dia saja atau kepentingan untuk saat jangka pendek gitu. Kalau leader itu ada proses pemberdayaan. Jadi pengaruhnya itu yang dia berikan itu berdampak kepada banyak orang, itu leader. Kalau manajer, dampaknya hanya untuk yang anak buahnya dia saja. Oh gitu. Kan banyak kan orang kan dia bilang, wah saya ini leader. Padahal sebenarnya gini, si manajer atau bos itu bisa leader, ya bisa menjadi leader ya, bisa. Tapi kalau yang namanya leader itu siapa saja di organisasi dia bisa menjadi leader. Kalau leader dia pasti ada proses, dia mengcoaching, ya dia akan mendampingi, dia tidak akan membiarkan stafnya tidak tahu, gitu. Nah kalau sekarang yang namanya leader, dia akan, kalau misalnya gini, kalau kita mengajarkan seseorang itu bahwa dia tahu pekerjaannya, kita hanya menciptakan, dia tidak akan berkembang ya kalau dia misalnya, oh kamu lakukan ini gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang leader itu dia akan bercerita bahwa kalau kamu lakukan ini ya akan ada proses pengembangan buat diri kamu
Jadi ada proses pendampingan coaching tadi gitu. Tidak hanya asal perintah begitu. Jadi kesannya merangkul ya Pak ya, Betul, merangkul bekerja bersama seperti itu. Ya kalau bos itu kecenderungan itu ada jurang dia tendang itu anak buahnya bang didorong. Kalau leader enggak, kalau perlu dia turun duluan ya dia yang akan menyambung. Misalnya ada suatu jurang antara A dan B itu tengah-tengah ada jurang gitu ya, dia tinggal nyebrang, dia dulu yang turun, dia akan memastikan semua anggota timnya itu bisa menyeberang dengan baik, baru dia memastikan. Kalau bos enggak, dia ngamanin diri dulu, ngamanin diri dia dulu, aman dia baru dia orang lain begitu. Oke. Jadi menjadi atasan bukan berarti dia leader dong Pak, bisa jadi kayak gitu, Atasan Pak? itu belum tentu leader. Leader tuh tadi kata kuncinya mempengaruhi, tapi mempengaruhinya banyak orang. Dampaknya harus pada orang yang banyak, tapi dalam hal yang positif. Kalau bos, atasan, dia kan hanya punya anak buah, gitu. Leader itu dia bisa di departemennya dia bisa mempengaruhi satu perusahaan atau bahkan masyarakat banyak gitu. Itu yang namanya leader. Makanya nggak gampang gitu jadi seorang leader itu. Tapi kalau dia banyak manajer, saya pikir dengan sekolah yang baik itu bisa jadi manajer. Leader belum tentu. Manajer belum tentu seorang leader. Tapi leader pasti manajer karena managing people gitu kan ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Manajer belum tentu leader. Ya. Leader dia pasti manajer. Pasti manajer. Pasti itu. Ya karena apa? Leader dia pasti kan prinsipnya kan dia mempengaruhi managing people. Dia mempengaruhi memberdayakan orang lain kan itu udah prinsipnya manajemen. Kalau manajer itu kadang main perintah aja ya. Ya sorry ya sobat CDD ya, kan banyak yang mungkin di tempat kerja kalian juga begitu gitu ya. Tapi saya tidak menghakimi bahwa manajer itu banyak. Maksud saya adalah ya, manajer itu dia tidak menjalankan peran dia sebagai seorang pemimpin. Ketika namanya datang untuk menyampaikan sesuatu ya, karena gini ya, kalau kita bawahan kita atau staff kita datang ke kita kan sederhananya dia pengen kan kita menjawab kecemasannya dia. Tapi kalau manajer kan nggak peduli ya, apalagi bos dengan gaya bos gitu ya. That's your business gitu. Tapi kalau orang leader dia dengerin, jadi sense of listening itu jalan. Gitu, dia mendengarkan dulu ada permasalahan apa, bahkan dia coba cari rebuk bersama permasalahannya. Karena apa? Dia treat itu bukan lagi totali sebagai anak buah, tapi ya yuk kita bangun sama-sama karena tujuannya tadi itu ada untuk tujuan yang positif. Gitu Mbak Ade. Jadi kalau leader itu lebih kepada tujuan bersama dilihat, sementara bos tadi dia tujuannya ya either ke dirinya sendiri atau cuma ke anak buahnya itu saja. Betul. Ya Pak ya. Kita ambil skenario satu yang dormitory nih. Dormitory ini kan ada ya sobat-sobat sini mungkin yang lagi nonton gitu, yang lagi coba view gini ya Mbak Ade, mungkin ada yang leader dormitory gitu ya. Ya, satu kuncinya adalah leader itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri. Mampukah kita berkomunikasi? Mampukah kita mentransmit informasi yang kita dapat katakanlah dari pengelola dormitory kepada teman-teman kita dormitory? Kalau kita tidak ada kemampuan itu, saya pikir kita belum seorang leader gitu. Tapi jangan kecewa, jangan khawatir, aduh ternyata saya belum memenuhi kriteria untuk leader. Enggak masalah. Leader itu adalah by time juga pasti akan menjadi seorang leader. Jam terbang juga gitu. Enggak mungkin ada seorang leader itu instan gitu ya. Dia memang ada sebenarnya bakat tuh ada ya. Bakat tuh ada, tapi itu perlu dikembangkan. Dengan ada situasi kondisi, lingkungan mendukung, kita juga bisa menjadi seorang leader yang baik. Anak kecil kalau kita lihat itu bakat-bakat leader kelihatan loh. Contoh, coba lihat mereka tuh bertiga atau berempat gitu ya. Ada satu orang dia pengennya di depan aja. Kadang nggak pernah kita lihat. Benar, itu bakat leader udah itu. Tapi leader seperti apa? Bisa jadi dia leadernya seorang leader yang diktator gitu. Dia nggak mau tahu. Atau dia itu tadi bukan leader sebenarnya, tapi dia mau menang sendiri karena prinsip dasar anak kecil itu kan egois ya, Nah, itu contoh sederhana sobat-sobat sedih Mbak Ade. Oke Pak, last question. Ya. Untuk ada nggak tips-tips supaya kita yang anak milenial ini bisa menjadi leader yang baik, supaya kami nggak terjerumus nih menjadi bos gitu? Ya, oke. Jadi Mbak Ade, sobat-sobat sedidi yang baik ya. Jadi sebenarnya apa tipsnya sih untuk menjadi leader? Saya juga mengatakan bukan saya seorang leader yang baik gitu. Paling tidak kunci pertama itu kita harus harus bijaksana dalam hal apapun. Menyikap apapun, jangan gampang dikompor-kompori ya. Itu paling enak sekarang kan kompor duduk gitu ya. Kalau sekarang dikompor dikit, baru lihat ini, langsung reaktif. Jangan, kita harus bijaksana dalam hal apapun. Yang kedua kita disiplin. Disiplin dalam apa? Waktu misalnya. Kalau memang bangun kita misalnya tadi saya katakan
mager, nggak masalah. Bagi saya itu mager tuh nggak masalah, tapi terkendali. Itu kan juga disiplin waktu ya. Kita juga harus ada waktu buat kita dong, me time-nya kita gitu. Ya gitu ya. Jadi kita harus bisa bijaksana, disiplin, dan juga punya komunikasi yang baik. Karena ini penting. Seorang leader kan harus mampu berkomunikasi. Kalau dia cuma, ayo anak buahku kita lari, tapi dia lemas. Tapi ayo kita semangat, jayo, yuk kita jalan. Nah, itu harus ada powernya, semangatnya itu harus ada gitu ya. Jadi komunikasi harus baik. Ya, karena komunikasi ini juga cara yang dia gunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Banyak sebenarnya kalau teori-teori itu banyak sih, tapi sebenarnya saya tuh mengambil yang bisa kita kendalikan saja lah, karena yang seperti bijaksana, disiplin, komunikasi yang baik itu kan sudah mencakup keseluruhannya. Gitu, itu yang perlu saya pikir kita bisa mendapatkannya dengan mudah, ya. Yang penting kita tekun, yang penting kita ingin berubah, yang penting kita ingin memperbaiki, bahwa kita harus menambah nilai dari diri kita. Ingat bahwa ke depan ini tantangan makin besar kan ya, sobat-sobat CDD yang Mbak Ade, yang dunia makin canggih, semua orang juga pintar. Kalau kita tidak mampu berubah, tidak menambah nilai diri kita, ya jangan pernah kita bermimpi menjadi seorang leader yang baik. Leader tuh banyak ya, leader tuh banyak teori-teori ya, banyak juga cara praktek, cara instan menjadi leader. Ya, sebenarnya intinya itu kembali kepada diri kita. It depends on yourself ya. It's a matter of choice gitu. Jadi tinggal kita memilih, kita mau berubah atau tidak, kita mau menjadi pemimpin atau tidak, itu tergantung dengan diri kita. Begitu Mbak Ade, sobat-sobat CDD. Oke Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuh Sobat CDD, kapan lagi kita bisa dapat ilmu, bisa nyuri ilmu Bapak kita ini gitu loh. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian